Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan dunia ini termasuk dalam mendidik anak-anak kita, maka para orang tua harus ingat, orang tua jangan sampai hanya fokus memikirkan urusan dunia anak-anaknya, urusan masa depan anak-anaknya di dunia ini, tapi lupa akan ilmu agama dan urusan akhirat jangka panjang dari anak-anaknya. Maka dalam agama kita, orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk belajar ilmu agama. Dan jangan sampai ilmu agama itu di nomor 2-kan, di nomor 3-kan, atau di nomor sekian-kan. Bahkan banyak kita dapati orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya, tapi sangat semangat sekali untuk mengejar pendidikan-pendidikan duniawi atau mengejar hal-hal yang hanya sifatnya duniawi bagi anak-anaknya. Bukan berarti dalam agama Islam ini kita nggak boleh mengejar dunia. Bukan berarti dalam agama Islam ini kita harus meninggalkan dunia ini secara totalitas. Tidak. Tapi caranya adalah silahkan kejar dunia, tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk akhirat kita yang selama-lamanya. Dunia ini sifatnya sementara, tapi akhirat itu selama-lamanya. Maka jangan lupakan bekal kita dan bekal anak-anak kita untuk menghadapi akhirat kelak. Dan saya ingatkan kepada orang tua, silahkan anak-anaknya dididik menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas dalam perkara-perkara ilmu dunia. Tapi jangan lupakan anak-anak kita harus cerdas juga, harus pintar juga, harus berakhlak juga dalam perkara-perkara ilmu agama dan dalam perkara-perkara akhirat mereka. Makanya dalam agama kita, Nabi itu sudah memberikan gambaran kepada orang tua. Contoh, ketika orang tua memiliki anak umur 7 tahun, maka kata Nabi, suruh anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun disuruh salat, umur 8 tahun disuruh salat, umur 9 tahun disuruh salat, umur 10 tahun disuruh salat. Kalau masih meninggalkan salat pada umur 10 tahun, maka kata Nabi, pukullah anak kalian. Pukul di sini maksudnya bukan pukulan yang menyakitkan anak, bukan pukulan yang membuat anak itu cedera, tapi pukulan bentuk ketegasan bahwa salat itu tidak boleh ditinggalkan ketika anak sudah berumur 10 tahun. Dan pukulan itu ada sebagian ulama mengatakan pukulan dengan kayu siwak yang pendek saja. Artinya pukulan tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat cedera, pukulan tidak melukai. Tapi pukulan untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Ini perhatikan bagi orang tua nih. Artinya ada pendidikan agama itu yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya semenjak anak itu kecil. Bahkan diberi gambaran 7 tahun diperintahkan salat, 10 tahun masih juga ada salat yang ditinggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Agama kita menuntut kita orang tua nih, sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua, mengarahkan anak-anak kita untuk perkara akhirat mereka, perkara ibadah mereka. Allah juga mengatakan di dalam surat At-Tahrim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian, anak istri kalian dari azab api neraka. Bagi para suami, kepada keluarga dan rumah tangganya, dia harus mengarahkan dirinya untuk taat kepada Allah sehingga terhindar dari azab api neraka. Dan dia juga harus mengarahkan anak dan istrinya supaya taat kepada Allah, supaya terhindar dari azab neraka di akhirat kelak. Jadi nggak cukup sebenarnya suami itu atau seorang bapak di rumah tangga itu cuma memberikan nafkah berupa uang jajan, disekolahkan, diberikan tempat tinggal, sandang, pangan, papan anak dan istri dipenuhi. Nggak cukup itu saja. Tapi yang harus diperhatikan apa? Pendidikan agama bagi anak dan istri. Dan kadang yang kita miris, kadang ada sebagian kaum muslimin, seorang laki-laki di rumah tangganya, seorang suami di rumah tangganya, seorang kepala keluarga di rumah tangganya, malah dia yang mengarahkan anak-anak dan istrinya untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia yang mencontohkan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia sendiri yang meninggalkan salat, dengan dia sendiri yang melakukan maksiat-maksiat. Sehingga efeknya ada pada anak dan istrinya. Maka kita ingatkan kaum muslimin,
Jangan sampai menomorduakan ilmu agama, jangan sampai menomorduakan urusan akhirat anak. Kadang ada sebagian orang tua yang saya pribadi dapati. Belajar ngaji anaknya, itu kadang di sisa-sisa waktu anaknya. Yang diprioritaskan, yang diutamakan itu adalah anaknya les matematika, les bahasa Inggris, les yang lain. Tapi untuk belajar baca Quran, belajar mengaji atau belajar ilmu agama, itu dinomor sekiankan. Bahkan kadang sebagian orang tua ketika untuk mengeluarkan uang untuk biaya les anaknya, les matematika, les bahasa Inggris, les ilmu dunia yang lainnya, itu berapapun orang tua akan sanggup untuk mengeluarkan uang untuk anaknya. Nggak ada nego-negonya. Tapi untuk mengeluarkan uang untuk anaknya bisa belajar membaca Al-Quran, untuk anaknya bisa salat yang benar, untuk anaknya kenal dengan Allah, kenal dengan agama Islam ini, kadang berat orang tua mengeluarkan uangnya untuk pendidikan agama anak-anaknya. Kadang ada yang menego-nego, ada yang nawar-nawar. Tapi kalau untuk les ini, les itu, yang urusan duniawi, itu berapapun diusahakan untuk dibayar oleh orang tuanya. Ini kan terbalik. Seolah-olah akhirat ini dilupakan, dianggap remeh, dan dunia ini betul-betul diutamakan. Maka sekali lagi kita ingatkan, bukan berarti meninggalkan dunia dalam kehidupan dunia ini, tapi jangan sampai menomorduakan akhirat. Jangan sampai orang tua itu pelit untuk mengeluarkan uang untuk urusan akhirat anak-anaknya. Kalau untuk anak-anaknya belajar ilmu umum, belajar ilmu dunia, semangatnya luar biasa. Tapi kalau anak-anaknya belajar ngaji, belajar ilmu agama, supaya anaknya paham ilmu agama, yang bermanfaat juga nantinya untuk orang tua ketika orang tua itu sudah tua dan ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, itu kadang orang tua lalai. Kadang tidak terus semangat. Bahkan kadang menomorsekiakan ilmu agama. Kita harus ingat, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tua pasti akan tua renta nantinya. Dan kita pasti akan mati. Kalau kita tinggalkan anak kita dalam kondisi tidak paham ilmu agama, tidak tahu bagaimana tata cara salat yang benar, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Rasulullah, nggak sedih nanti kita. Ketika kita sudah tua nantinya, anak-anak kita ketika mereka sudah sukses, malah mereka lupa kepada kita. Malah mereka menelantarkan kita di usia senja kita, di usia tua kita. Kenapa? Karena mereka nggak paham bagaimana konsep berbakti kepada orang tua yang diajarkan oleh agama Islam. Nggak sedih kita nanti, nggak menyesal nanti. Ketika nanti kita meninggal dunia, yang memandikan kita, yang mengkafani kita, yang mensalatkan kita, yang menguburkan kita adalah orang lain. Anak-anak kita nggak ada yang pandai satupun juga. Nggak sedih kita nanti. Wahai orang tua, dengarkan nih. Ketika seandainya kita meninggal dunia, dikuburkan kita, dimasukkan kita ke dalam tanah, kita ditimbun oleh orang, ditinggalkan sendirian dalam kubur, anak-anak kita sepeninggal kita, mereka rebutan harta warisan. Mereka rebutan harta warisan dari harta yang pernah kita tinggalkan. Dan mereka lupa mendoakan kebaikan bagi kita, lupa mendoakan ampunan bagi kita, sedangkan kita di dalam tanah. Nggak sedih kita nanti. Makanya kita katakan, orang tua mendidik anaknya menjadi anak yang paham ilmu agama, menjadi anak-anak yang salih dan soleh. Itu untuk orang tua juga. Maka jangan menomorduakan ilmu agama bagi anak. Silahkan anak kita mau belajar di mana, sekolah di mana. Tapi jangan lupakan urusan ilmu agama dan urusan akhirat anak. Maka target orang tua harus mereka itu betul-betul perhatian terhadap apakah anaknya betul-betul sudah mentauhidkan Allah, sudah kenal dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sudah menjaga salatnya, sudah paham bagaimana konsep menutup aurat dalam agama Islam, paham bagaimana pergaulan yang benar dalam Islam. Mereka paham bagaimana amalan-amalan agama Islam ini. Mereka paham apa halal haram dalam agama Islam ini. Itu harus kita fikirkan. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan menomorduakan ilmu akhirat untuk anak-anak kita. Bahkan miris sekali, saya pernah dengar cerita, ada orang tua yang ketika dia masih kuat, dia betul-betul kerja keras untuk menguliahkan anaknya setinggi mungkin,
menjadikan anaknya orang yang sukses, namun ketika anaknya sudah sukses, orangnya sudah tua renta, orang tuanya sudah tua renta, si anak malah lupa kepada orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya sudah tua, si anak jarang melihat orang tuanya. Karena si anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Nah, maka perhatikan betul, wahai orang tua, jangan menomorduakan ilmu agama untuk anak-anak kita. Terakhir, Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim di antaranya, kata Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seorang itu meninggal dunia, maka dia nggak bisa beramal lagi. Putus semua bentuk amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Kecuali 3 hal. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan di dunia ini memiliki anak yang saleh, yang ketika kita berada di kuburan kita, anak kita lupa kepada kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Tapi kita berharap ketika kita nanti meninggal dunia, dimasukkan kita ke dalam kuburan kita, anak kita selalu meminta ampunan kepada Allah untuk diri kita. Maka perhatikan betul pendidikan agama bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.